Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan sistem ganjil genap untuk membatasi jumlah mobil pribadi yang melintasi jalan raya. Setelah sosialisasi selama 1 minggu, penerapan ganjil genap diberlakukan di 25 ruas jalan DKI Jakarta. Di Jalan Tomang, Jakarta Barat, petugas banyak menjaring kendaraan dengan plat nomor ganjil masih melintasi ruas jalan yang menjadi wilayah ganjil genap. Pengendara sendiri belum mengetahui bahwa ganjil genap telah diberlakukan. Adapun sanksi yang diberikan berupa tilang dan denda maksimal sebesar Rp500.000. Puluhan pengendara ditilang di kawasan Salemba, Jakarta Pusat karena melanggar aturan ganjil genap hari pertama di masa PSBB transisi ini. Para pengendara yang melanggar tersebut dikenakan sanksi denda secara manual oleh pihak kepolisian sebesar Rp500.000. Berikut laporan Revika Sibarani dan Yudi Rizaldi dari Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pemirsa, setelah 7 hari sosialisasi diterapkannya kembali aturan ganjil genap selama masa PSBB transisi per Senin 10 Agustus 2020, penindakan mulai dilakukan bagi pelanggar aturan ganjil genap ini. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan, yakni di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat yang merupakan kawasan ganjil genap. Pihak kepolisian mengatakan evaluasi di hari pertama secara khusus di jelang sore hari hingga malam hari ini aturan ganjil genap didapati adanya puluhan pengendara kendaraan roda 4 yang melanggar aturan ganjil genap atau menggunakan plat nomor ganjil. Oleh karenanya pihak kepolisian mengatakan pihaknya langsung melakukan penindakan tilang yakni denda maksimal Rp500.000 sesuai dengan aturan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun pihak kepolisian mengatakan jika dibandingkan pada pagi hari, sore hingga malam hari ini angkanya semakin menurun untuk pelanggar. Faktor laju kendaraan yang begitu cepat di malam hari ini juga menjadi faktor para pengendara lolos dari tindakan tilang pihak kepolisian. Dapat kami informasikan diterapkannya kembali aturan ganjil genap di masa PSBB transisi ini. Hal ini dilantarankan volume kendaraan di sejumlah titik ini mengalami peningkatan selama masa PSBB transisi. Bahkan ada data yang mengatakan bahwa ada terbentuknya klaster baru yakni klaster perkantoran. Sehingga dari faktor ini diterapkan kembali aturan ganjil genap diharapkan dapat membatasi pergerakan masyarakat demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Untuk jam operasional dari aturan ganjil genap ini juga masih sama pada periode sebelumnya, yakni diberlakukan dari hari Senin hingga hari Jumat, dimulai dari 6 pagi hingga 10 pagi, kemudian berlanjut pada 4 sore hingga 9 malam. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Penindakan aturan ganjil genap dilakukan sejak Senin pagi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Puluhan pelanggar dikenakan sanksi tilang dengan denda Rp500.000. Sanksi tilang bagi pelanggar aturan ganjil genap mulai berlaku pada Senin pagi. Petugas pun bersiaga di sejumlah ruas jalan yang memberlakukan aturan ganjil genap, salah satunya di sekitar Patung Pemuda Membangun Senayan. Sama halnya di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Petugas menilang puluhan pengendara mobil yang melanggar aturan ganjil genap. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo mengatakan penilangan dilakukan dengan cara manual dan elektronik. Pelanggar akan dikenakan denda maksimal Rp500.000 dan subsidiar 2 bulan penjara. Awalnya memang kita akan melakukan penindakan tanggal 6, tapi kemudian masa sosialisasi kita perpanjang. Dan pada hari ini kita mulai melaksanakan penindakan. Pelanggaran terhadap ganjil genap itu merupakan pelanggaran rambu. Jadi itu melanggar pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda maksimal Rp500.000 dan atau subsidiar 2 bulan kurungan. Dari 25 ruas jalan yang memberlakukan ganjil genap, terdapat 13 ruas jalan yang menggunakan sistem tilang elektronik dan 12 jalan dengan sistem manual.
Aturan ganjil genap berlaku pada hari Senin sampai Jumat pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 9 malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjil genap sudah diberlakukan lagi sejak pekan kemarin. Dan mulai hari ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperlakukan sanksi tilang bagi pelanggar ganjil genap. Berikut sanksi tilang bagi pelanggar ganjil genap. Pelanggar pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap akan diganjar sanksi sesuai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar ganjil genap bisa dibui selama 2 bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp500.000. Penilangan ganjil genap akan dilakukan dengan sistem tilang manual maupun tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Ganjil genap berlaku pada Senin hingga Jumat kecuali hari libur nasional pada pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat dan 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kedatangan jenazah korban kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Jawa Barat, Senin sore diwarnai isak tangis keluarga korban di Brebes, Jawa Tengah. Salah satu korban merupakan pengemudi mobil travel yang tengah mengantarkan penumpang. Jenazah korban tewas kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat tiba di rumah duka di Brebes, Jawa Tengah pada Senin sore. 2 dari 8 korban tewas yakni Sunat, pengemudi mobil travel, dan Cayem merupakan warga desa Tembelang, Kecamatan Jatibarang, Brebes. Isak tangis istri korban, Carsina, pecah saat jenazah supir travel Sunat akan disemayamkan di rumahnya di Brebes. Pihak keluarga tidak menyangka bahwa kecelakaan travel yang dibawa Sunat berakhir merenggut nyawanya. Berani ngomong maafnya terus setelah Anaknya berapa, Pak? Anaknya 3. Hidupnya selama ini di Jakarta, Pak ya? Hidupnya ya di Jakarta. Di Jakarta ya, Pak. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Sunat kemudian diantar ratusan warga ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum desa setempat. Kecelakaan maut tol Cipali mengakibatkan 8 orang tewas setelah sebuah mobil travel oleng menabrak kendaraan dari arah berlawanan pada Senin subuh. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Kecelakaan parah yang mengakibatkan travel. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 184 ruas tol Cipali Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Senin dini hari. Sebuah mobil travel yang berpenumpang 16 orang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa, hilang kendali dan menyeberang ke arah berlawanan hingga menabrak minibus berpenumpang 8 orang. Penyidikan sedang dilakukan, saya sudah lihat TKP. Sekarang sedang dilakukan olah TKP. Seluruh penumpang yang meninggal elep ada di sini, identitasnya sudah lengkap, ada semua. Nanti silakan ditanyakan. Itu saja rekan-rekan sekalian. Kita sedang kaji, ya, kita sedang kaji kenapa mobil elep bisa sampai menyeberang ke sebelah. Jadi kita akan lihat karena supir mobil ras yang menabrak dalam keadaan selamat dan luka ringan. Akibat insiden tersebut, 8 penumpang travel tewas di lokasi kejadian, sementara lainnya luka-luka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video seorang pemancing mendapatkan ikan mas seberat 15 kg di Danau Toba viral di media sosial. Warga pun meminta ikan tersebut dikembalikan karena resah akan terjadinya musibah. Sebuah video warga di Tau Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara viral di media sosial.
Video memperlihatkan seekor ikan mas dengan berat 15 kg berhasil ditangkap. Video penangkapan ikan mas tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook Juliarson Saragi. Ia bersama teman-temannya tengah memancing di Danau Toba. Penangkapan ikan tersebut tidak mudah. Sang pemancing harus dibantu rekannya agar ikan raksasa tersebut bisa dibawa ke daratan. Akibat unggahan tersebut mengundang tanggapan netizen. Warganet meminta agar ikan tersebut dikembalikan karena dianggap bisa menyebabkan bencana. Sebab hal serupa pernah terjadi sebelum peristiwa tragedi KM Sinar Bangun yang menewaskan ratusan orang pada 2018 silam. Saat itu, warga mendapatkan ikan mas dengan berat 13,5 kg. Meski dianggap mitos, sejumlah warga khawatir dengan penangkapan ikan mas seberat 15 kg tersebut. Dari Dairi Sumatera Utara, Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi jerat tersangka pemerkosaan yang viral di media sosial dengan pasal pemerkosaan, penganiayaan, dan pencurian. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.